Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Nasib tenaga honorer di Indonesia selama ini memang kerap menjadi perbincangan hangat. Meskipun banyak yang masih berjuang mendapatkan hak dan status yang setara dengan pegawai negeri sipil, di mana beberapa di antaranya honorer ini memiliki keberuntungan tersendiri. Salah satu solusi yang dihadirkan untuk membantu 2,3 juta adalah pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik dalam skema part-time maupun full-time. Sebagai tenaga kerja yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah, honorer seringkali menghadapi tantangan dalam hal statusnya. Honorer berharap kesetaraan hak yang sama dengan PNS atau diangkat menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Namun dengan berlalunya waktu dan adanya perubahan regulasi, beberapa honorer akhirnya mendapatkan kesempatan emas untuk mendapatkan status yang lebih pasti melalui skema P3K. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 telah menetapkan jika status kepegawaian akan hanya dikenal dengan PNS dan P3K saja. Ini karena honorer akan dihapus per 28 November 2023 mendatang. Kemudian, pemerintah telah menetapkan kriteria untuk pengangkatan honorer menjadi P3K baik dalam skema part-time maupun full-time. Dalam prosesnya, terdapat 6 golongan honorer yang potensial diangkat menjadi ASN. Keenam golongan honorer potensial yang dapat diangkat menjadi ASN P3K diantaranya meliputi 1. Golongan tenaga honorer pendidikan. Kedua, golongan tenaga honorer kesehatan. Ketiga, golongan tenaga honorer penelitian. Keempat, golongan tenaga honorer pertanian. Kelima, golongan tenaga honorer fungsional. Dan yang keenam, golongan tenaga honorer administratif. Nah, dengan adanya kriteria tersebut, honorer yang telah lama menjalani tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi akhirnya mendapatkan kesempatan emas. Mereka yang berada dalam 6 golongan tersebut memiliki peluang untuk menjadi P3K. Ini menjadi langkah besar pemerintah dalam memberikan kepastian dan pengakuan atas dedikasi honorer yang selama ini terabaikan. Selain itu, 6 golongan honorer ini adalah mereka yang telah terdata dalam database BKN. Adapun nama-nama yang terlampir di dalamnya bisa kalian cek langsung di portal kami, yaitu di www.yunus.id. Atau untuk detailnya kalian juga bisa kunjungi laman pendataan non-asn.bkn.go.id karena semua data ada di sana. Nasib honorer di Indonesia semakin menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah positif. Dengan hadirnya skema P3K, honorer memiliki peluang untuk mendapatkan karir dan pengakuan yang layak. Harapan ke depan adalah agar proses seleksi dan pengangkatan berjalan dengan transparan dan akuntabel, sehingga setiap tenaga honorer dapat merasakan keadilan yang selama ini mereka nanti-nantikan. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.